Selamat datang pada ibadah Minggu di Gereja Maranatha dan selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.
Jemaat selamat sore dan Shalom. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 30 Oktober 2022 pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. 2. Angkatan Muda Pengurus Cabang Rehobot 1 akan melakukan penjualan basar RW seharga Rp50.000 per bungkus. Penjualan basar dimaksud akan dilakukan pada hari Minggu 6 November 2022 setelah kebaktian pukul 09.00 WIB dan pukul 18.00 WIB bertempat di halaman gedung Gereja Maranatha. Kami mohon dukungan dan partisipasi warga jemaat dalam penjualan dimaksud. 3. Dalam rangka memperlancar distribusi Alkitab Janji Baru, Perjanjian Baru Melayu Ambon, maka Biro dan Komisi Pemberitaan Injil GPM akan menjual Alkitab Janji Baru seharga Rp50.000 per buah. Penjualan maksud akan dilakukan pada hari Minggu 6 November 2022 setelah kebaktian pukul 09.00 WIB dan pukul 18.00 WIB bertempat di halaman gedung Gereja Maranatha. Kami mohon dukungan dan partisipasi jemaat dalam penjualan dimaksud. 4. Penerimaan kolekta Minggu 23 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB sebesar Rp16.180.500. Syukur sebesar Rp2.940.000. Persepuluhan sebesar Rp1.780.000 dan sarana fisik sebesar Rp535.000. Penerimaan kolekta Minggu 23 Oktober 2022 pukul 18.00 WIB sebesar Rp7.521.400. Syukur sebesar Rp446.000. Persepuluhan sebesar Rp2.260.000 dan sarana fisik sebesar Rp630.000. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta H. Siahaya. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Silo. Pembacaan Alkitab dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Minggu 5. Pengisi pujian dalam kebaktian ini Patrick Kempa dan Bapak Freddy Saya. Lagu prosesi masuk para pelayan medley. Lagu akhir jabat tangan nyanyian GPM 275.
Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian selesai akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ambon 30 Oktober 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M Takaria MSc Sekretaris.
Saudara-saudara, selamat sore, salam. Kita mulai kebaktian ini. Ibadah yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk ada dalam sebuah pengenalan diri sebagai orang-orang yang berdosa dan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, sebagai manusia berdosa kita tidak pernah lepas dari perbuatan dosa di hidup kita. Karena itu kita diajak untuk mengingat segala kesalahan dan dosa kita. Nyanyian GPM 47 kita puji Tuhan. Ku datang Tuhan dalam doaku, aku bersalah karena dosaku. Hidup yang penuh derita, namun Kau buat jadi baru. Tuhan, dengarlah. Tuhan, ubah hidupku. Ku datang Tuhan, bawa hidup ini yang mengharapkan ampunan-Mu. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita masing-masing berdoa memohonkan pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudara, kita dimohon berdiri untuk mendengar beberapa nasihat dan petunjuk hidup baru. Yang dikutip dari kitab surat Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10 berbunyi begini. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar, menurut
gambar halisnya. Nyanyian GPM 157 kita puji Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kebaktian ini kita akan mendengarkan bagian Alkitab yang terambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 dan berakhir dengan ayat yang ke-12. Dan firman ini akan kita baca secara bersama-sama. Sebelum firman Tuhan ini kita baca, kita akan berdoa bersama dengan melakukan dari nyanyian GPM, Siapkanlah Hatiku Tuhan. Siapkanlah hatiku, aku mau mendengar sabdamu. Oh, Bapa, sucikanlah hatiku, aku mau mendengar sabdamu. Sabdamu penerang langkahku dalam susah dan senang. Berilah Roh Kudus-Mu menuntun hidupku dalam susah dan senang.
Siapkanlah hatiku Bapa, mau menyambut sabdamu. 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 Jemaat beta bacakan pun judul lalu sama-sama tong membaca. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberi, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mencatat sepanjang bulan Oktober kita oleh tema mingguan sampai di minggu yang terakhir ini adalah hidup dalam kasih dan damai. Tema ini dikeluarkan oleh lembaga GPM dalam hubungan dengan pekabaran Injil yang berlangsung selama bulan Oktober, dan saya kira itu sudah dilaksanakan di jemaat-jemaat bahkan oleh organisasi gerejawi di setiap jemaat. Pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana kasih itu dapat kita nyatakan dan damai itu dapat tercipta. Pasti setiap orang harus berupaya di dalam dirinya untuk memperhatikan bagaimana ia harus menjalin relasi dengan orang lain supaya kasih itu bisa dinyatakan dan damai itu sendiri bisa diciptakan. Kalau itu yang terjadi dalam relasi manusia, maka ketika kita berbicara tentang
hidup dalam kasih dan damai, maka itu mestinya kita menjalin relasi dengan orang lain dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mesti mencari perdamaian dan menjaga lidah kita terhadap perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain. Saudara-saudara, teks Alkitab yang baru saja kita bacakan, kalau kita cermati teks itu dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Rasul Petrus sebetulnya memberi instruksi secara sangat praktis tentang bagaimana orang hidup di tengah-tengah dunia ini. Orang-orang percaya hidup di tengah-tengah dunia ini. Dengan memberi contoh beberapa kelompok orang. Petrus ingin mengingatkan jemaat dalam pasal 1 ayat 1 surat 1 Petrus itu, mereka disebut sebagai pendatang dan perantau. Tentang bagaimana mereka mesti memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah masyarakat. Karena Petrus ingin masyarakat melihat perbuatan orang-orang Kristen yang baik dan memuliakan Allah. Karena itu ia mulai membahas dalam pasal 2 itu bagaimana hidup sebagai warga negara dalam relasi dengan pemerintah. Bagaimana hidup sebagai bagaimana hidup sebagai suami istri, dan yang berikut dalam teks bacaan kita, yaitu bagaimana hidup orang Kristen sebagai satu persekutuan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dimulai dari ayat 8 teks kita, penulis ingin menjelaskan bagaimana orang Kristen hidup dan membangun relasi dengan semua orang di tengah-tengah masyarakat. Dikatakan dalam ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ibu bapak, saudara-saudara, ini adalah sebuah kalimat yang sangat singkat, tapi justru sangat padat maknanya. Karena bila diperhatikan ungkapan-ungkapan yang dipakai oleh Rasul Petrus dalam teks ini, dikatakan yang pertama, hendaklah kamu seia sekata. Artinya apa? Artinya semua orang punya pikiran, punya pandangan, dan punya tujuan yang sama dalam segala hal. Tapi bagaimana kita bisa hidup saling menerima di tengah-tengah perbedaan? Kira-kira pertanyaannya
bagi kita seperti itu. Karena itulah terjemahan yang lebih literal adalah memiliki kesatuan pikir atau memiliki pikiran yang serupa. Atau dengan menggunakan ungkapan dari Rasul Paulus, dia mengatakan sehati, sepikir. Ibu dan bapak, saudara-saudara, seringkali kita berkata kita harus sehati, sepikir. Ketika kita melayani, ketika kita menekan kesatuan hati, atau ketika kita berbicara tentang gereja, kita berbicara tentang kesatuan pelayanan. Tapi pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana mungkin bisa seperti itu terjadi? Salah satu contoh yang agak ekstrim saya harus kemukakan ketika Perang Dunia Kedua, sebagian orang Kristen di Jerman mendukung Hitler untuk membunuh berpuluh-puluh ribu orang Yahudi di kamp konsentrasi. Kalau kita orang Kristen yang ada pada waktu itu, bagaimana mungkin kita bicara kesehatian, kita bicara kesatuan hati, kita bicara seia sekata dengan mereka? Bagaimana mungkin kita bisa lakukan itu kalau yang satu maunya adalah apa yang menguntungkan, tidak peduli caranya, termasuk menghancurkan orang lain. Sementara yang satunya mengasihi orang dan memikirkan yang terbaik untuk bagaimana ia hidup. Bagaimana kita sehati sepikir, saudara-saudara? Tidak mungkin. Masalahnya adalah ada dua standar yang berbeda, dan jalan keluarnya adalah yang satu harus bertobat dan yang satu ikut jahat seperti Hitler, kira-kira begitu. Jadi mana mungkin orang bisa sehati? Sebab itu kalau kita berbicara tentang seia sekata, sehati sepikir, memiliki pikiran yang serupa, dan standarnya adalah kebenaran. Saudaraku yang Tuhan kasihi, kita sama-sama ingin mengasihi Tuhan dan sesama kita. Pasti kita semua sama-sama ingin mengasihi Tuhan dan sesama kita. Kita sama-sama ingin melayani Tuhan dengan ketulusan. Perjuangan itu dan perjuangkanlah itu untuk memiliki pikiran yang sehat, yaitu untuk Tuhan. Kalau yang satu menginginkan bukan untuk Tuhan, bukan karena kasih, maka memang pasti ada beda. Tapi perjuangkanlah itu
kamu punya pikiran yang sama, yaitu pikiran mengasihi Tuhan, pikiran mengasihi sesama manusia, pikiran menyerahkan dirimu bagi kemuliaan Tuhan, dan kamu punya pikiran yang serupa itu, hati yang serupa, kamu akan seia sekata dan perjuangkan itu untuk kamu memilikinya. Yang kedua dari teks kita itu, Petrus mengatakan, hendaklah kamu seperasaan. Hendaklah kamu seperasaan. Kalau kita terjemahkan lebih literal, artinya kita berusaha memahami kesusahan penderitaan orang lain dan kita ikut empati untuk merasakan seperasaan dengan mereka yang menderita. Rasul Paulus juga menggunakan istilah yang hampir sama ketika ia mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara-saudara, ungkapan itu mirip sekali dengan yang disampaikan Rasul Petrus. Hendaklah kamu seperasaan. Lalu bagaimana implikasinya bagi kita semua? Di sini tidak berarti kita bisa sedih atau sama-sama sukacitanya dengan orang lain. Dan itu tidak mungkin. Contoh yang sederhana, kalau di rumah duka, kita datang, kita pergi menemui sahabat kita, teman kita yang sedang berduka. Dan kemudian ia menangis dan kita pun ikut menangis bersama dia. Tetapi kemudian kita pulang dari rumah duka, teman kita masih menangis. Apakah kita salah? Saya kira tidak salah. Tetapi yang dimaksudkan adalah kasih yang tidak pura-pura, kasih yang memang dengan tulus kita arahkan kepada kebutuhan orang lain. Menemani dia dan menunjukkan kasih Tuhan kepada dia. Dan itu tidak pura-pura. Kehadiran kita dalam suatu peristiwa duka. Hal yang ketiga dari teks kita itu, Rasul Petrus mengatakan, hendaklah kamu mengasihi saudara-saudara. Masih dalam ayat ke-8 Bapak dan Ibu. Bapak Ibu saudara-saudara, salah satu sebutan bagi sesama orang percaya yang seringkali ditekankan oleh para rasul adalah sebutan saudara. Kalau kita baca kitab-kitab para rasul. Dan ini bukan sekedar sebuah sapaan menyebut saudara. Tetapi orang percaya menyebut
satu sama lain sebagai saudara karena kita adalah sama-sama anak dari Bapa di sorga. Itu sebetulnya pengertian kita menyebut kita sama-sama saudara dalam pemahaman seperti itu. Jadi sebutan saudara-saudara itu bukan dalam soal hubungan jasmani satu dengan yang lain, tetapi itu dalam soal hubungan rohani yang melekat dalam diri kita. Oleh karena itu saudara-saudara, sangatlah tepat ketika Rasul Petrus mengatakan, hendaklah kamu mengasihi semua saudara. Hal keempat dari teks kita ini, Rasul Petrus mengatakan, hendaklah kamu penyayang. Ya, hendaklah kamu penyayang. Istilah ini berarti penuh dengan belas kasihan. Maka yang dimaksudkan dalam hal ini, saudara-saudara, ketika melihat orang dalam penderitaan, hati kita mudah tergerak oleh belas kasihan. Bukan sekadar soal kita memberikan uang bagi yang membutuhkan, soalnya bukan di situ. Atau kita melakukan sesuatu untuk menolong, bukan soalnya di situ. Tetapi soal hati kita cepat berbelas kasihan, cepat ingin menolong kepada sesama saudara kita yang ada dalam penderitaannya. Karena itu Petrus bilang, hendaklah kamu menjadi penyayang. Dan hendaklah kamu rendah hati. Saudara-saudara, perbedaan antara rendah hati, perbedaan antara rendah hati dengan rendah diri itu sangat besar. Beda kan? Orang yang rendah hati dengan orang yang rendah diri itu beda besar. Ya. Orang yang rendah diri itu selalu menganggap dirinya selalu kurang baik, kurang mampu, kurang berharga, dan karenanya ia selalu melihat orang lain lebih tinggi dari dirinya. Tetapi orang yang rendah hati, orang yang rendah hati tahu siapa dirinya, tahu di mana kelebihannya, dan tahu di mana kekurangannya. Itu orang yang rendah hati. Walaupun sebetulnya dia bisa menilai di dalam hal tertentu bahwa dia lebih daripada orang lain, tetapi yang dia buat adalah tidak merasa dirinya tinggi dari orang lain. Itulah ciri orang rendah hati. Dan orang yang seperti itulah yang Allah kasihi. Dan saya kira perlu kita belajar menerima orang itu karena tidak lebih tinggi daripada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, coba kita bayangkan, kalau sikap seperti ini
kita miliki dalam hidup bersama. Kita berjuang seia sekata. Kita berjuang untuk seperasaan. Kita berjuang untuk menjadi penyayang dan punya kelembutan untuk menolong. Kita berjuang untuk saling mengasihi sesama saudara. Dan kita berjuang untuk rendah hati, tidak menganggap diri lebih tinggi dari orang lain. Saudaraku, kalau ini dapat kita lakukan dalam hidup bersama sebagai persekutuan orang percaya, gereja akan berbeda dan dunia juga akan berbeda. Selanjutnya dalam ayat yang ke-9 dari teks kita ini, Rasul Petrus kemudian mengalihkan pembicaraan ke topik lain, yaitu bagaimana jika kita selaku orang percaya diperlakukan jahat dan dicaci maki oleh orang-orang yang tidak seiman. Karena itu beberapa penafsir dalam Perjanjian Baru beranggapan bahwa Rasul Petrus sedang berbicara tentang bukan orang Kristen. Artinya bagaimana sikap kita ketika orang bukan Kristen berbuat yang jahat dan menjadi caci maki terhadap kita. Apa yang harus kita lakukan? Petrus katakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Saudara-saudara, satu pernyataan yang memang terkadang kita tidak bisa kita terima. Tapi sebetulnya mau bilang buat kita bahwa itulah uniknya iman Kristen. Jadi kalau kita menjadi Kristen, mesti kita siap menerima sebuah proses yang kadang-kadang tidak dapat kita terima dengan logika kita. Maka harus saya katakan bahwa disitulah uniknya iman Kristen. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Malah Petrus yang mengenal Yesus pun dalam Matius 5 dikatakan, jikalau orang menampar pipimu yang sebelah kanan, berikan juga sebelah kiri. Dan jika orang membutuhkan sehelai bajumu, berikanlah juga kepada dia. Saudara-saudara, ajaran yang sebetulnya tidak dapat kita jawab dengan logika kita. Tapi disitulah kita belajar tentang uniknya iman Kristen. Jadi siapapun menjadi pengikut Kristus, dia harus siap untuk menjalani apa yang Kristus kehendaki dari
hidupnya. Kita menjadi orang-orang yang meneladani Kristus dan kita percaya bahwa Ia mati dan bangkit sehingga kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Maka kita punya satu keyakinan bahwa apapun yang harus kita alami karena iman kita, kita adalah orang-orang yang terselamatkan. Amin. Jemaat mohon berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang sejarah dunia ini, kita ikrarkan pengakuan iman dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Malit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian dari Bung Patrick Kempa, dipersilakan memuji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat semua. Kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. You call me out upon the waters, the great and now where faith my faith, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where faith, my faith, fear surrounds me. You've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you are mine. You are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever water. Then my faith will be much stronger in your presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet will ever
that my faith will be much stronger in your presence, oh my Savior. Lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet will ever wander. That my faith will be much stronger in your presence, oh my Savior. I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours. You are Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan memberi persembahan. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyi nyanyian GPM nomor 173 ayat pertama dan seterusnya, nyanyian GPM 169 ayat pertama dan seterusnya, nyanyian GPM 166 ayat pertama dan seterusnya. Yang mengalir
takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Jemaat, mari kita berdoa. Di dalam kebaktian di saat ini, kami telah memberikan persembahan syukur kepadamu. Terimalah dan berkatilah persembahan syukur yang telah kami berikan sebagai ungkapan syukur atas berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan bagi kami. Amin. Persembahan pujian bagi Tuhan, Bapak Freddy, saya dipersilakan. Shalom. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapatlah kulakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapatlah kulakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, namun kuasa-Mu Tuhan, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapatlah kulakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya,
ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom. Terima kasih pujiannya untuk Tuhan. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Baik, Allah yang penuh cinta dan kasih yang selalu mengikat hidup kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Di dalam Kristus kami datang pada Tuhan dalam persekutuan ibadah di gedung gereja Maranatha. Kami naikkan segala puji syukur, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Karena sungguh Tuhan baik, Tuhan memimpin kehidupan kami sepanjang perjalanan kami di bulan Oktober 2022. Kami sibuk dengan tugas-tugas pengabdian kami, baik itu di keluarga, di tempat-tempat pengabdian kami semua, tapi juga dalam tempat-tempat pergumulan kami masing-masing. Tuhan, kami harus jujur mengatakan bahwa kalau bukan Tuhan, kami tidak akan menikmati hidup sampai malam ini. Karena itulah segala akta pujian kami yang dipersembahkan di hari ini, biarlah menjadi persembahan yang hidup di hadapan hadirat-Mu. Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa sebagai gereja-Mu bagi pelaksanaan sidang ke-43 Majelis Pekerja Lengkap Sinode yang sementara hari ini dibuka dan berlangsung di Klasis GPM Biru Serang Barat. Tuhan tuntun seluruh perjalanan persidangan ini demi penataan pelayanan dalam tahun pelayanan 2023 dengan segala kemungkinan menghadapi tantangan dan harapan. Sebab itu hanya di dalam kasih dan tuntunan Tuhan Bapak menghikmati pimpinan harian Majelis Pekerja Harian Sinode beserta semua peserta sidang yang datang dari 34 klasis di klasis di GPM ini. Berikan kekuatan, kesehatan supaya mereka semua bergumul sepanjang minggu ini untuk menata dan mengatur langkah-langkah kebijaksanaan pelayanan di tahun pelayanan 2023. Bapa, kami percaya bahwa oleh hikmat-Mu Tuhan akan menuntun seluruh perjalanan persidangan ini.
Berikan kekuatan kesehatan bagi semua peserta dan disemangati dalam semangat berjalan bersama, memuji, memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi semua warga jemaat yang hadir pada kesempatan ini. Tuhan kenal semua orang, pribadi, keluarga. Bapa tetap menaungi dan berkati seluruh gumul mereka, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah tugas-tugas pengabdian yang harus mereka jalani dalam kapasitas mereka sebagai ASN, kapasitas mereka sebagai TNI Polri, para legislator, dan para birokrat yang sementara bergumul bagi upaya pembangunan daerah ini. Tuhan, mampukan mereka semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi pengembangan Provinsi Maluku ke depan, supaya masyarakat di tengah-tengah kehidupan bersama dapat merasakan dan menikmati kehidupan yang lebih bermutu, kehidupan yang lebih layak bagi masa depan hidup bersama. Nikmati pemerintah, berikan kebijaksanaan bagi segala upaya membangun kehidupan berbangsa bernegara. Pemerintah di pusat sampai daerah-daerah, bahkan pemerintah di kota dan di desa-desa. Kecenderungan yang ada sekarang memperlihatkan bahwa banyak terjadi masalah tentang sistem pemerintahan yang terjadi. Ya Tuhan, bagi semua anak Tuhan Engkau berikan hikmat supaya mereka semua tetap takut pada Tuhan. Sebab apapun yang mereka peroleh di hidup ini, kepercayaan menjadi seorang pemimpin, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan, supaya mereka menjaga, memeliharanya untuk puji dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa di surga, sebab itu hikmat Tuhan selalu Tuhan berikan supaya mereka menjadi orang-orang yang berguna bagi masyarakat di Maluku. Bapa di surga, seluruh gumul kami Tuhan kenal. Kami bersyukur untuk seluruh kasih sayang-Mu bagi kami sampai di hujung bulan ini. Bapa, kami akan melangkah lagi dalam hari-hari baru dengan tugas-tugas kami yang menanti. Semai di dalam kasih-Mu, supaya kami tetap melakukan tugas-tugas yang harus kami lakukan dalam takut Tuhan dan dalam ucapan syukur setiap saat. Bapa di surga, persoalan-persoalan menyangkut orang yang sakit di tengah-tengah kehidupan bergereja, bermasyarakat, warga-warga gereja yang terpapar banyak dengan penderitaan yang sementara dialami. Berkati seluruh perawatan Tuhan yang diberikan, baik di rumah-rumah sakit maupun
maupun di tempat kediaman masing-masing. Oleh kuasa-Mu dan anugerah-Mu, Tuhan jamah mereka semua dalam penderitaan itu. Bapa di sorga, terima kasih untuk persekutuan yang tercipta hari ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah damai dan sukacita kami kembalikan di tengah-tengah kehidupan keluarga untuk menjadi berkat bagi hidup kami. Ampuni kami punya banyak salah dan dosa Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Penyelamat kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan, Kidung GPM 224. Nyatakanlah dalam hidupmu, nyatakan pada tiap orang bahwa kasih Tuhan takkan pernah berubah kini dan selama-lamanya. Nyatakanlah kemuliaan-Nya dalam kata dan perbuatan. Jauhkanlah hidup dari segala yang jahat. Yakin Tuhan ada serta-Mu. Haleluya, Allah yang perkasa, Maha Kuasa, agung karyanya, Maha tinggi, Maha mulia. Bagi kita hidup bahagia. Jemaat mohon berdiri. Saudara-saudara, jika kebaktian ini menjadi berarti bagimu, tanamkan itu di dalam hatimu menjadi kebaktian yang sejati, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk itu pulanglah dengan selamat dan terimalah penyertaan Tuhan bagi kita semua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus oleh tuntunan Roh Kudus menyertai kamu dalam kebenaran dan kasih. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat ibadah selesai, selamat malam dan salam. Kita puji Tuhan dengan GPM 275 untuk berjabat tangan. Jalan bersama Yesus, hatiku amat senang. Walaupun ditantang badai yang kencang, diriku tidak getar. Kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam.
Oh, kita jalan bersama Yesus di mana-mana saja, siang ataupun malam. Biar iblis mengharap, Yesus bersamaku. Berjalan bersama Yesus, hatiku amat senang. Walaupun ditantang badai kencang, diriku tidak gentar. Kita jalan bersama Yesus di mana-mana saja, siang ataupun malam. Biar iblis mengharap, Yesus bersamaku. Kita jalan bersama Yesus di mana-mana saja, siang ataupun malam. Biar iblis mengharap, Yesus bersamaku. Kita jalan bersama Yesus di mana-mana saja, siang ataupun malam. Biar iblis mengharap, Yesus bersamaku. Kita jalan bersama Yesus di mana-mana saja, siang ataupun malam. Biar iblis mengharap, Yesus bersamaku. Kita jalan bersama Yesus di mana-mana saja, siang ataupun malam. Biar iblis mengharap, Yesus bersamaku. Kita jalan bersama Yesus di mana-mana saja, siang ataupun malam. Biar iblis mengharap, Yesus bersamaku. Di mana-mana saja, siang ataupun malam. Biar iblis mengharap, Yesus bersamaku. Haleluya, yeah.